presentasi pada kali ini dengan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran yang berbasis GeoGebra. Kami menggunakan aplikasi GeoGebra secara online dan secara offline. Untuk pembuatannya sendiri, kami membuat sebuah buku dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi pertama harus masuk akun dulu, masuk akun dulu. Jadi cara pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah masuk ke dalam akun GeoGebra secara online. Ini contoh dari hasil buku yang telah kita buat tentang pengertian dari kubus. Judulnya yaitu media interaktif kubus, dan terdapat beberapa subbab yaitu pengertian kubus, sifat-sifat kubus, unsur-unsur pada kubus yang terdiri dari beberapa GeoGebra yang telah kami buat. Ini hasilnya, contoh-contoh hasil yang telah kami buat menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti akan dijelaskan oleh kelompok kami satu persatu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan cara pertama untuk masuk ke dalam akun GeoGebra. Caranya yaitu kita klik pada Google yaitu geogebra.org. Kemudian klik nanti setelah ada tampilan seperti ini, kita jangan lupa untuk login atau sign in dulu pada akun GeoGebra. Nanti setelah login akan ada tampilan seperti ini. Ini saya menggunakan salah satu akun dari kelompok kami. Kemudian ketika kita akan membuat sebuah activity atau book, bisa kita langsung kepada profil. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian klik create atau ini nanti ada folder, activity, dan book. Nah, karena kita akan membuat book, klik pada booknya. Kalau folder ini lebih kepada tempat penyimpanan aplikasi GeoGebra yang telah kita buat. Activity ini lebih kepada biasanya seorang guru memberikan tugas itu menggunakan activity pada GeoGebra. Nah, kalau book kita klik saja booknya. Kemudian di sini ada judul, ada bahasa, ini kita langsung masukkan saja. Contohnya ini saya buat yang ini, media interaktif kubus. Bahasanya bahasa Indonesia. Deskripsinya ini boleh diisi, boleh enggak. Ini target group, ini usia yang akan diberikan bahan ajaran ini. Kemudian ada share with link dan private. Jadi kalau share with link ini bisa kita bagikan hasil buku yang telah kita buat kepada orang lain. Kalau private ini lebih kepada pembuatan
buku yang kita bisa akses sendiri. Setelah membuat itu kita bisa simpan. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada konten, ada title page. Kalau title page ini lebih uh, mengedit judul awal kita tadi. Jika ingin diubah, maka bisa ubah di sini. Kalau konten ini lebih kepada materi yang akan kita masukkan atau bahan ajar yang telah kita persiapkan. Kemudian ada chapter. Chapter ini lebih kepada subbab. Subbab semisal media interaktif kubus. Kita bisa membuat chapternya itu tentang ini pengertian kubus ini sudah ada. Nah, kemudian simpan. Jadi kita itu seperti membuat sebuah buku gitu. Ada pengertian kubus, nanti isinya kita dapat menambahkan pada aktivitas. Ini beberapa beberapa GeoGebra yang telah dibuat oleh orang lain dan telah tertera pada GeoGebra. Kemudian kita bisa membuat baru dengan cara new activity. Nah, di sini ketika kita ingin memasukkan sebuah bahan ajar, itu bisa memberikan sebuah seperti tadi pengertian kubus. Nah, kita dapat memasukkan teks atau memasukkan sebuah GeoGebra yang telah kita buat. Jadi sebelum membuat buku, kita tuh sudah bisa mempersiapkan terlebih dahulu GeoGebra yang telah kita buat pada aplikasi GeoGebra secara offline. Ketika kita memasukkan teks atau sebuah pengertian dari kubus, kita dapat klik langsung dengan teksnya. Kubus adalah yang memiliki 12 misal seperti ini. Dan kemudian jangan lupa untuk disimpan dan ditutup. Jadi pada subbab pengertian kubus itu di dalamnya ada atau berisikan pengertian kubus seperti ini. Dapat kita lihat hasil yang telah kita buat itu seperti ini. Nah, jadi ada judulnya media interaktif, terus subbabnya ada pengertian kubus. Nah, nanti di sini ada penjelasannya. Nah, ini ketika kita memasukkan sebuah teks. Nah, ketika kita memasukkan sebuah GeoGebra, maka tambahkan saja GeoGebra yang telah kita buat. Caranya sama seperti tadi. Hanya saja yang ditambahkan itu berupa GeoGebra. Kalau sudah membuat sebuah GeoGebra, itu ada pada menu upload applet. Kemudian choose a file. Kemudian kita pilih file yang telah kita buat ini. Seperti saya telah membuat unsur-unsur kubus. Ini contohnya saja. Belum keluar. Kita sudah dimasuk. Itu kan bisa diedit lagi nanti.
Tapi bisa mana? Itu ngomong, itu kan uploadnya besar. Tapi nanti bisa diperkecil lagi kalau diedit. Tidak itu langsung simpan. Sampai di bawah. Oh. Sudah ya? Sudah. Untuk lanjutnya harus kamu kan usul. Nanti kalau sudah kita memasukkan teks atau pengertian dari kubus dan aplikasi GeoGebra yang telah kita buat, kita akan bisa membuka buku tersebut dengan cara melihat menjauh buku. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Di bawah ada tanda-tanda. Itu selanjutnya. Selanjutnya terkait pembuatan GeoGebra akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yakni tentang unsur-unsur kubus. Pada unsur-unsur kubus ini, kami membuat pada aplikasi GeoGebra yang terdiri dari seperti pada gambar berikut. Ada GeoGebra. Kami membuat kubus, kemudian kami memberi teks pada GeoGebra, lalu kami membuat checklist, checkbox, di mana ketika kita mengeklik ini, maka nanti akan ditunjukkan bagian-bagiannya. Pada kita menceklik AB, maka yang akan terlihat yaitu rusuk AB.
Begitu juga selanjutnya. Ketika kita mengklik BC, maka yang akan terlihat ditusuk BC-nya. Kemudian kami juga membuat checkbox pada sisi, ini yang ABCD ini. Dan kami juga di sini ada button tapi tidak kami gunakan, hanya sebagai bentuk referensi saja. Hanya sebagai bentuk referensi saja. Cara membuat check button ini kita buat di aplikasi. Kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Kita klik bagian poligon. Kita klik di titik 0,0, kemudian titik 3. Terus di sini bikin 3D. Lalu kita klik di 3D grafik. Di sana itu yang prisma tuh pojok. Klikkan di situ. Udah. Maka muncul bangun kubus pada bagian 3D ini. Di situ kita bikin teks. Di sini dia bisa bikin teks, mengklik teks. Tapi kita kali ini pakai checkbox dulu. Tapi pada kali ini kita buat checkbox terlebih dahulu. Lalu kita mengklik KB. Lalu kita cari segmen AB-nya, diklik, kemudian klik OK. Sudah. Ketika kita checklist, itu checklistnya sudah hilang. Itu enggak. Kurang lebih caranya seperti itu untuk membuat checklist. Untuk penjelasan selanjutnya, yakni tentang jaring-jaring fokus, akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lain.
Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat jaring-jaring. Kita sudah bikin kubusnya dulu. Kita di sini sudah bikin kubusnya. Lalu kita akan membuat jaring-jaringnya, yaitu dengan cara klik kubus di sini. Lalu kita pilih ini yang bentuk prisma. Lalu kita pilih net. Lalu kita klik di kubus lagi. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, untuk hanya menampilkan jaring-jaringnya saja, kita bisa diklik kubus ini untuk menghilangkan, yaitu dengan cara soft object ini centangnya dihapus. Lanjut seperti itu. Nanti itu dihilangkan semua gitu. Pokoknya ini nanti dihilangkan semua ya. Terus digeser ke sini, jaring-jaring geser ke bawah. Setelah lanjut dari sini kita move Itu ke atasan. Terus sampai ini. lalu kita klik titik 3 ini, dihilangkan garisnya. Lah, tadi yang dijelaskan oleh Faiz sudah diputarkan kan, itu otomatis play, otomatis stop gitu. Terus untuk membuat itu caranya, di sini kita klik yang A sama dengan 2, lalu kita membuat tombol. Oke. Klik lagi di sini. Lah, ini kita captionnya yaitu play. Kita buat tombol play, lalu kita akan memulai caranya yaitu start animation, terus kurung siku P, koma true. Lanjut, oke. Di sini langsung dipraktekkan ya. Bisa dilihat teman-teman, jika kita ngeklik play ini, otomatis akan seperti itu. Lanjut, untuk memberhentikan jaring-jaring itu, kita bisa buat lagi, yaitu dengan klik button juga. Terus klik di sini, kita captionnya stop. Lalu GeoGebra script kita masukkan seperti tadi, start animation, E, koma. Lah, kita bisa melihat perbedaan dari sini. Yang tadi itu true, untuk memberhentikan kita ketik false. Seperti ini, oke. Jika saya menekan stop, akan stop sendiri. Terus coba kita play di sini. Lah,
Jika saya mengklik stop, otomatis langsung berhenti. Seperti itu teman-teman, untuk membuat jaring-jaring kubusnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Oke, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan di sini aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai volume dan juga mengenai soal yang sudah kami buat. Nah, untuk volume yang kami buat ini sudah jadinya kayak gini. Kita pakai masukkan teks, terus di sini juga ada ini keterangan mengenai berapa sih volumenya setelah kita juga udah bikin kan rusuknya itu tadi berapa. Nah, untuk membuatnya itu ya, kita langsung ini di akunnya, di aplikasi GeoGebra-nya, kita pertama sudah bikin ya, ini kubusnya udah jadi, habis itu kita tuh tinggal ngeklik di sini itu ya. Nah, terus kita klik Angel, itu di sini ada volume, diklik. Nah, di sini udah kelihatan langsung kan berapa volumenya. Nah, jadi untuk gimana sih kalau volume rusuknya itu berbeda, volumenya juga jadi berbeda. Itu kita lihat kan titiknya itu yang mana. Nah, titik yang kita pakai itu misalkan ini. Beda ini Pak ini beda Pak beda ini. Nah, kayak gininya nih ya, di B ini rusuk yang jadi pusatnya itu kan yang B. Ini tuh tinggal di iniin. Kita putar-putar aja ininya tuh. Nah, di B-nya ini, misal kita berbesar, nah, itu kan volumenya juga berbeda. Itu bisa langsung. Terus di sini, ini cuma sebagai keterangan aja volume kubusnya ini. Ini kita pakai teks. Ini juga kita pakai teks juga. Jadi fokusnya kita tuh di sini interaktifnya ketika kita menggerakkan si rusuknya, maka volumenya juga berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal. Di sini kita udah bikin soalnya, karena apa ya, ini kan beda versi. Ini kita pakai versi 6, jadi nggak bisa di TG itu dijadikan satu kayak upload yang sudah jadi di akun-akun yang lain. Jadi kita pakai dua dimensi dan 3 dimensi. Di sini sebelumnya ini 2 dimensi. Terus kita hilangin dulu itu garisnya, garis kartesius.
dan juga garis-garis yang sebagai kayak sheet itu kita hilangkan dulu. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, habis itu kita di sini bikin teks, masukkan teks. Tadi juga sudah dijelaskan juga. Ini juga kita pakai teks. Nah, kalau yang ini kita itu pakai di sebelah sini ada C. Nah, di sini kita pilih yang input teks. Di input teks ini, captionnya diisi jawaban. Langsung kita oke aja. Nah, di sini kita langsung bisa ngisi. Misalkan A, B, dan lain sebagainya. Siswanya tuh jadi di sini bisa ngisi. Jawaban sebutkan rusuk yang melalui titik sudut D. Misalkan di sini AD gitu kan. Terus di sini sebutkan titik sudut dari kubus ABCD. Itu kan ada A, B, dan lain sebagainya. Intinya di sini tuh untuk mengisi jawaban-jawaban dari siswa. Nah, untuk mengecek jawabannya itu apa aja, di sini kita bisa klik. Di sini langsung muncul jawaban A itu adalah rusuk AD, CD, dan juga HD. Gimana cara nunjukin ininya? Itu sama kayak tadi yang checklist. Di sini ini pakai checklist, checkbox ini. Nah, tapi di sini tuh kita isi jawaban A. Nah, untuk di sebelah sininya, karena itu beda file yang kita buat. Sebelumnya yang di file yang sudah jadi itu ada di sini tuh pilihan teks. Jadi itu ada pilihannya teks 5. Teks 5 itu isinya kayak gini, jawaban A, AD, CD, HD. Sama maupun jawaban B juga gitu, buat ngecek jawabannya si siswanya tuh bener apa enggaknya. Cukup seperti itu. Terima kasih. Sudah. Soal algebra itu gitu. Oh, yang ini. Nah. Iya. Baik, itu sekian dari kami. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Dimas. Baik, terima kasih ya, kelompok 3 atas presentasinya. Silakan dulu sebelum saya berikan tanggapan, kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya berikan tanggapan ya, untuk media GeoGebra dari kelompok 3 ini, saya lihat sudah sangat bagus ya, jadi sangat menyeluruh untuk media interaktifnya. Dari awal ada booknya, itu ada materinya yang tersusun menjadi dalam bentuk buku. Oh ya, itu saya tanyakan, untuk bukunya itu harus online apa bisa diekspor ke offline kelompok 3? Halo, kelompok 3. Jadi Pak, itu pakai online Pak, kalau yang buku. Oh ya. Jadi kalau dari kitanya itu pakai share link. Ya, maksudnya di-share dan harus dibuka secara online berarti ya?
Iya, Iya. iya Pak. Sambil nanti kita cari referensi ya, apakah maksudnya bisa nggak ya diekspor? Karena kalau bisa sekiranya diekspor menjadi offline, itu akan sangat membantu sekali bagi yang tidak punya koneksi. Namun saya kira ini sudah sangat bagus ya untuk fitur bukunya itu. Kemudian tadi di medianya saya lihat ada berbagai fitur interaktif, mulai dari untuk menunjukkan titik sudut dan lain sebagainya, yang sangat membantu sekali itu bagian jaring-jaring ya, itu animasi jaring-jaring itu coba bisa ditampilkan simulasi jaring-jaringnya. Nah, ini biasanya memang untuk tipe dasar itu kan visualnya masih sangat susah dengan adanya ini, jadi tidak hanya terpaku pada gambar yang ada di buku saja, gambar statik saja, tapi dengan adanya visual animasi ini akan sangat membantu sekali, saya kira sangat bagus. Kemudian ada soal juga ya, walaupun soalnya itu sepertinya tidak bisa terverifikasi nilainya langsung ya, jadi nggak bisa langsung keluar nilainya berapa gitu ya. Jadi Pak, kalau bangun ruang itu kan kita kemarin coba Pak. Nah itu nggak ini apa ya, agak sulit Pak. Kalau yang kita cari referensi di YouTube itu kan pakai sumbu koordinat. Jadi itu agak mudah bikin referensinya, nanti misalkan dia ngetik apa gitu di sumbu koordinatnya, kalau salah kita keluarkan langsung responnya. Kalau salah maaf, jawaban Anda belum salah, kayak gitu Pak. Tapi kalau pakai bangun ruang itu kami masih belum menemukan referensinya. Oh iya, untuk verifikasi itu ya. Tapi di situ sudah muncul untuk jawaban feedback, jawaban benar maupun jawaban salahnya ya. Jadi siswa bisa melihat di checkbox-nya itu kan. Gitu Pak. Nah, mungkin untuk tambahannya ya hanya dua itu saja. Kita sama-sama cari ya. Saya ini juga belum mencoba mencari. Memungkinkan nggak sih yang pertama untuk bukunya itu bisa diekspor secara offline untuk didistribusikan misalnya melalui flash disk dan sebagainya. Seperti yang kita tahu kalau GeoGebra-nya kan bisa ya file GGB-nya, tapi kalau bukunya ini, nah ini saya juga belum tahu. Kemudian yang berikutnya adalah apakah kuisnya tersebut bisa auto validasi. Nah itu yang bisa kita teliti berikutnya untuk saat replikasi nanti. Mungkin sementara itu saja dari saya ya. Bagi kelompok 3 sangat bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih atas media dan penjelasannya. Bagi yang lain silahkan kalau masih ada masukan atau pertanyaan, atau kelompok 3 mungkin kalau ada yang ingin disampaikan. Baik, kelompok 3 saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih sekali lagi bagi kelompok 3 dan seluruh audiens. Listin gimana? Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, kalau misal menggunakan GeoGebra yang berbeda, maksudnya kan ada itu yang 6 titik berapa gitu GeoGebranya, itu apakah bisa membuat duplikasi yang sama seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 3 ini? Kemudian untuk menyimpannya itu kan harus dalam satu file, itu bagaimana cara menyimpannya? Terima kasih. Iya, Listin kelompok berapa? Kelompok 2. Oh iya, yang kemarin ya. Silakan kelompok 3 mungkin ingin disampaikan dulu. Cara menyimpannya. Kalau yang berbeda versi itu, kalau kita coba kemarin itu biasanya di toolsnya dan kelengkapan itu juga agak berbeda gitu. Tapi
Hampir sama sih, cuma untuk lebih lengkapnya itu lebih baik kalau pakai versi yang paling baru kalau bisa. Kalau kita ini pakai versi yang ke-6. Untuk yang menyimpan ini menyimpan apanya ya, Mbak? Menyimpan filenya. Mungkin bisa kami arahkan contoh menyimpan file GeoGebra yang telah dibuat. Ini anggap saja ini anggap saja file GeoGebra yang telah kami buat. Kemudian kita klik kita close dulu. Caranya bisa langsung Kita close di sini karena kalau kita save dari sebelah sini tuh ya nanti jadinya filenya rusak, nggak bisa dibuka. Pertama kita klik dulu di sini, nanti itu ada pemberitahuan save kan, kita save. Nah di sini kita kasih nama, misalkan data pertama lah. Nah ini kita save yang pertama. Untuk save di file kita sendiri, misalkan file dokumen, itu baru kita pakai penyimpanan yang kedua. Di sini, di save. Ini di close aja, karena kita kan nggak mau nyimpen di akun. Nah, ini langsung. Kalau kita klik save di sini, itu langsung mengarah ke file kita sendiri. Nah, di sini. Misalkan di dokumen, ini kita udah bikin file sendiri, GeoGebra. Ini khusus buat file-file kita tentang GeoGebra. Bisa langsung di-save. Bedanya kalau kita save 2 kali dan 1 kali di sini. Ini kita save 1 kali dan itu nggak di-close dulu. Maksudnya yang save pertama itu tidak kita lakukan. Kita langsung save di aplikasinya, itu jadi filenya itu rusak kayak gini, nggak bisa. Kalau yang kita save 2 kali, save pakai close, habis itu di-save di aplikasi, baru kita bisa buka. Tapi bukanya ini kalau dibuka gini juga, ini nanti buka di laman kosong dulu. Jadi kalau mau buka lagi, langsung buka aplikasi, kita ke titik 3 ini, bikin open. Ini buat buka file yang sudah kita buat di sini. Kita pilih sudah, misalkan yang kita simpan tadi itu, oh jangan jaring new misalkan. Kita klik open. Nah, ini sudah langsung buka kayak gini. Itu bedanya kalau penyimpanan, Mbak Listin. Kalau mau disimpan satu file, ya kita bikin folder dulu di ini, di dokumen misalkan, atau di dokumen C atau dokumen D, nanti kita kelompokkan jadi satu di situ. Begitu Mbak Listin.